Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aulia Roshidah dari Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya angkatan tahun 2023 dengan NIM 2305121400. Di sini, saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya dengan judul Analisis Efektivitas Text-Tag dalam Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi. Rumusan masalah. Yang pertama, untuk pengaruh pemilihan text-tag terhadap kinerja aplikasi sistem informasi. Yang kedua, untuk faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan text-tag. Kemudian yang ketiga adalah dampak dari pemilihan text-tag terhadap biaya pengembangan, skalabilitas, dan kecepatan pengembangan aplikasi. Kemudian yang keempat adalah studi kasus tentang penggunaan text-tag dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Tujuan penelitian saya ini yang pertama untuk menganalisis tingkat efektivitas text-tag dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Yang kedua, untuk mengevaluasi pengaruh pemilihan text-tag terhadap kinerja aplikasi sistem informasi. Kemudian yang ketiga, untuk membandingkan kecepatan eksekusi, waktu respons, dan penggunaan sumber daya pada text-tag yang berbeda. Yang keempat, mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan dari pemilihan text-tag dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Lalu yang kelima, untuk menilai tingkat skalabilitas aplikasi sistem informasi berdasarkan pemilihan text-tag. Yang keenam, melakukan identifikasi fleksibilitas pengembangan sistem informasi dan adaptasi terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh text-tag. Dan yang terakhir, untuk merumuskan rekomendasi pemilihan text-tag yang efisien berdasarkan temuan penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, ada manfaat objektif. Manfaat objektif terdiri dari penyediaan data empiris perihal efektivitas text-tag dan memberikan pemahaman secara mendalam terhadap kinerja aplikasi secara objektif. Kemudian manfaat subjektif. Manfaat subjektif terdiri dari yang pertama, untuk meningkatkan persepsi pengembangan yang subjektif terhadap berbagai macam text-tag. Kemudian, untuk meningkatkan wawasan dalam memahami text-tag yang efektif. Lalu untuk manfaat selanjutnya adalah manfaat akademis, yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap literatur akademis dan menjadi sumber referensi bagi peneliti lain. Lalu ada manfaat praktis, yaitu memberikan panduan praktis dalam memilih text-tag yang sesuai dengan tujuan kebutuhan bisnis dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang terakhir, untuk manfaat industri, yaitu meningkatkan daya saing pada organisasi dengan pemanfaatan dari temuan penelitian dalam memilih text-tag yang mendukung pertumbuhan inovasi dan menjadikan investasi teknologi yang lebih tepat sasaran pada text-tag yang paling sesuai dengan tujuan dan kebutuhan bisnis. Batasan istilah. Untuk yang pertama ada text-tag, yaitu teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi yang termasuk pemrograman, framework, atau disebut juga dengan kerangka kerja, database atau basis data, alat front-end dan back-end, serta API. Kemudian yang kedua adalah pengembangan aplikasi sistem informasi. Proses yang mencakup perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi suatu organisasi. Yang ketiga ada efektivitas. Efektivitas ini merujuk pada kemampuan text-tag yang dipilih dalam
tujuan pengembangan aplikasi sistem informasi. 4. Ada kinerja aplikasi. Kinerja aplikasi ini mencakup sejumlah parameter seperti kecepatan eksekusi, waktu respons, dan penggunaan sumber daya. Kemudian ada keamanan aplikasi, yaitu strategi atau upaya untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang diproses dan disimpan dalam aplikasi sistem informasi. Kemudian yang keenam ada skalabilitas. Kemampuan aplikasi untuk menangani pertumbuhan dan perubahan dalam beban kerja. Dan yang terakhir ada fleksibilitas, yaitu fleksibilitas dalam proposal ini mengacu pada kemampuan sistem untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan persyaratan aplikasi. Penelitian dahulu yang relevan dengan proposal ini diantaranya yang pertama ada dari Jones et al. Tahun 2018 mengkonfirmasi bahwa pemilihan bahasa pemrograman dan kerangka kerja dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja dan skalabilitas aplikasi. Kemudian yang kedua dari Smith and Brown tahun 2019 fokus pada analisis fleksibilitas tech stack dalam konteks perubahan kebutuhan bisnis. Temuan mereka menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam memilih teknologi yang dapat menyesuaikan diri dengan evolusi persyaratan aplikasi seiring waktu. Kemudian yang keempat dari Zhang dan Li tahun 2017 mengeksplorasi dampak pemilihan tech stack terhadap skalabilitas dan kinerja aplikasi dalam skenario beban kerja yang bervariasi. Kemudian yang keempat dari Gupta et al. Tahun 2020 menyajikan analisis mendalam tentang potensi kerentanan keamanan yang mungkin timbul dari pemilihan tech stack tertentu. Landasan teori. Yang pertama, untuk pengaruh tech stack terhadap kinerja aplikasi. Landasan teori untuk pengaruh tech stack terhadap kinerja aplikasi didasarkan pada konsep bahwa pemilihan bahasa pemrograman, kerangka kerja, dan teknologi pendukung lainnya secara langsung mempengaruhi kecepatan eksekusi dan penggunaan sumber daya. Teori ini mencakup penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak yang menekankan hubungan erat antara teknologi yang digunakan dan kualitas akhir aplikasi. Yang kedua, dari keamanan aplikasi dan pilihan tech stack. Teori keamanan aplikasi dan pemilihan tech stack berkaitan dengan konsep bahwa berbagai teknologi memiliki tingkat keamanan yang berbeda-beda. Model ini mencakup aspek enkripsi, manajemen sesi, dan perlindungan terhadap serangan umum. Landasan teori ini membantu memahami bagaimana keputusan dalam pemilihan tech stack dapat memiliki implikasi langsung pada tingkat keamanan aplikasi. Kemudian yang ketiga, ada skalabilitas dan fleksibilitas tech stack. Teori ini menyoroti konsep bahwa arsitektur dan teknologi yang mendasari tech stack dapat mempengaruhi kemampuan aplikasi untuk tumbuh dan beradaptasi. Dengan memahami prinsip-prinsip skalabilitas dan fleksibilitas dalam konteks tech stack, penelitian ini akan memberikan landasan teori yang kuat untuk menganalisis dampaknya terhadap pengembangan aplikasi sistem informasi. Yang keempat, ada peran pengalaman dalam pengambilan keputusan tech stack. Teori ini membahas bagaimana pengalaman pengembang memainkan peran kunci dalam pengambilan keputusan terkait tech stack. Intuisi dari pengetahuan mendalam dari situasi sebelumnya mempengaruhi
memilih teknologi tertentu. Landasan teori ini mencakup pemahaman dari aspek manusia dalam pengembangan perangkat lunak dan dapat ditemukan dalam literatur seperti Sommerfeld pada tahun 2011. Metode penelitian, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah jenis penelitian campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas tekstik dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang menggabungkan elemen-elemen dari metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu studi. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing metode sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena. Kemudian, sumber data. Sumber data yang akan saya dapatkan dari yang pertama dari responden survei, kemudian wawancara, observasi proses pengembangan, dan dokumentasi kode dan perubahan, kemudian dokumen evaluasi teknis, dan riwayat bug dan perbaikan. Data penelitian. Data penelitian akan saya dapatkan dari data survei, transkripsi wawancara, catatan observasi, analisis dokumen, kode dan perubahan, data evaluasi teknis, data bug dan perbaikan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama dari survei. Survei ini saya lakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden yang terpilih. Kemudian yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan melalui proses interaksi langsung dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengembang, arsitek sistem, dan pengguna akhir dengan tujuan mendapatkan perspektif dan pengalaman terkait dengan efektivitas penggunaan tekstil. Yang ketiga, analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan dari berbagai dokumen yang terkait dengan proses pengembangan aplikasi, termasuk dokumentasi kode, catatan perubahan, dan laporan bug. Teknik analisis data. Yang pertama, ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif diperoleh dari sumber seperti wawancara dan analisis dokumen dengan tujuan mengidentifikasi pola, tema, dan wawasan yang muncul dari data tersebut. Dalam konteks penelitian ini, analisis kualitatif berfungsi sebagai metode untuk memahami konteks secara mendalam dan merinci pengalaman serta persepsi terkait aktivitas tekstil. Yang kedua, ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif melibatkan penggunaan statistik dan metode kuantitatif untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari survei. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran numerik tentang bagaimana responden menilai persepsi dari preferensi terkait dengan penggunaan tekstik dalam pengembangan aplikasi. Yang ketiga, ada triangulasi data. Triangulasi data melibatkan perbandingan dan penggabungan hasil dari multiple sumber data seperti wawancara, survei, dan analisis dokumen. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat validitas temuan dan mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena yang sedang diteliti. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu analisis berbasis campuran. Analisis berbasis campuran ini melibatkan penggabungan metode analisis kualitatif dan kuantitatif sebagai pendekatan holistik untuk memahami fenomena yang sedang diteliti. Melalui penggabungan kedua pendekatan ini, penelitian ini dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif
terkait dengan efektivitas penggunaan tekstik dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Sekian dari proposal saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.